Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, melanjutkan materi yang kemarin. Jadi kalau kita lihat sekarang kita ada di sini ya, manajemen yang berkaitan dengan sistem dan informasinya. Oke. Sebelumnya kita kan sudah bahas data, informasi, serta sistem dan lingkungannya. Sekarang kita di sini. Oke, apa sih yang kita mau bahas di sini? Kita lihat ya. Nah ini, jadi nanti kita akan membahas terkait ini teman-teman. Ya ini nih, pengertian unsur-unsur fungsi manajemen dan tingkatan manajemennya. Nah, nanti setelah ini saya pengen kalian bisa menganalisis sebuah sistem berdasarkan penjelasan ini. Oke, kalau pengertiannya kita cek dulu ya. Pengertiannya apa sih? Ya, jadi pengertian manajemen itu kalau diambil kata kuncinya ini ya, jadi seni dan ilmu, lalu ada POAC, lalu ada sinergi dengan orang lain, lalu mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Nah, ini maksudnya gimana? Gini, seni dan ilmu itu kalau kita cek, sebentar, kok nggak muncul ini? Oke, jadi kalau kita lihat pengertiannya tadi ya, jadi gini, manajemen itu ya seni dan ilmu. Apa maksudnya? Jadi gini ya, dalam sebuah manajemen ada seorang manajer atau pimpinan, dia tentu harus memiliki ilmu dalam memanage karyawan-karyawannya, karena orang-orang yang bekerja di sini terdiri dari berbagai macam level pendidikan. Ada yang SD, SMP, SMA, mungkin sampai ada yang S3. Nah, dia harus memimpin mereka dengan berbagai keilmuan. Ada yang sarjana hukum, ada yang sarjana komputer, ada yang sarjana keperawatan, dan lain sebagainya. Ya, jadi seorang manajer ini adalah orang yang harus berilmu. Jadi ada ilmunya dalam memanage karyawannya. Nah, seni itu bagaimana? Seni itu sebuah wilayah yang tidak bisa kita samakan. Contoh gini, ada sebuah desain lukisan. Kalau menurut saya lukisan itu bagus, tapi menurut orang lain ini kayaknya kurang warna merah, kurang warna biru. Nah, apa hubungannya dengan manajemen? Jadi manajemen itu seorang manajer ini yang sukses di perusahaan A, ya, terus dia pindah ke perusahaan B, maka dia harus mempelajari lagi seni manajemen di perusahaan B, karena pasti akan berbeda perusahaannya, karyawannya berbeda, keilmuan bawahannya berbeda. Jadi dalam melakukan manajemen, dalam melakukan kepemimpinan itu ada seninya. Nah, makanya saya bilang seni dan ilmu dalam melakukan manajemen, gitu ya. Oke, terus kita cek lagi di sini. Nah, POAC itu apa? P-nya itu planning, O-nya itu organizing, A-nya itu actuating, C-nya itu controlling. Jelas ya? Jadi seorang manajer atau kegiatan manajemen adalah melakukan perencanaan, lalu mengorganisasi supaya perencanaan itu bisa berjalan secara seharusnya, lalu melakukan ya actuating, ya kita kerjakan. Nah, lalu diakhiri dengan controlling. Jadi semuanya ini berjalan sebagaimana mestinya yang sudah direncanakan di awal. Nah, jadi seperti itu manajemen. Poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga adalah bersinergi dengan orang lain, sehingga kita bekerja ya, karyawan kita misalkan ada 3. Nah, ketiga karyawan ini menyelesaikan pekerjaan dalam 1 bulan, ya 3 pekerjaan utama. Nah, akan menjadi lebih baik, akan menjadi lebih hebat kalau si manajernya itu berhasil memanage 2 karyawan ini dalam 1 bulan itu bisa menghasilkan 3 pekerjaan. Jadi ada banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh 2 orang. Nah,
Itulah yang dimaksud dengan manajemen dalam sinergi dengan orang lain. Terus yang selanjutnya adalah mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Ya. Jadi tujuan semua ini tadi itu kan ingin mencapai sebuah tujuan ya. Dalam membuat sebuah manajemen itu ingin mencapai sebuah tujuan. Nah, tujuan ini dicapai dengan efektif dan efisien. Apa sih efektif dan efisien? Jadi efektif itu contohnya seperti ini. Ada seekor nyamuk ya di dalam ruangan. Terus kalian ingin membasminya lah seekor nyamuk. Kalian membasminya dengan tahu nggak traktor penghancur gedung itu yang pakai bandulan itu. Nah, bandulannya itu kita pakai untuk menghabisi nyamuk tersebut. Berhasil nggak? Berhasil ya. Berarti efektif ya. Teknik tadi itu efektif untuk membunuh nyamuk atau membasmi nyamuk. Tapi efisien nggak? Enggak, karena butuh biaya yang banyak hanya untuk membasmi sebuah nyamuk. Nah, organisasi yang mencapai tujuan secara efektif dan menggunakan biaya yang sangat efisien, itulah yang sehat. Jadi keuangannya bagus, tujuannya tercapai, langkah-langkah untuk mencapai ke sana pun juga terukur ya. Jadi kalau kalian ingin menyimpulkan, bisa dengan berbagai macam sudut pandang ya. Sudut pandangnya misalkan menyinergikan orang lain dengan langkah-langkah yang terukur, terstruktur sehingga mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan teknik A, B, atau C gitu ya. Kalian mau memulai dari mana? Nah, ini kata kuncinya yang bisa kalian pakai. Jadi untuk memahami manajemen itu bagaimana ya ini. Ya, 4 kata kunci ini bisa kamu gunakan. Mau dimulai dari mana silakan. Cuman penjelasannya sudah saya jelaskan tadi, gitu ya. Oke, jadi itu pengertian manajemen. Nah, unsur-unsurnya apa? Unsur-unsur dalam manajemen itu ada man, ya, orangnya, tentu ya, orangnya, ya. Terus di sini juga ada metodenya itu cara-caranya, cara-cara supaya manajemennya itu berjalan dengan baik. Tentu untuk bisa mencapai manajemen yang baik kita butuh uang, ada anggarannya, ya. Nah, di sini juga harus kalian kelola. Selain itu juga harus ada bahan bakunya, ada materialnya ya. Karena kita mau mencapai tujuan tapi nggak ada bahan bakunya yang mau diolah. Nah, sama juga bohong. Dan kita juga butuh mesinnya ya. Kalau semua sudah terjadi ya, ada orangnya, ada cara untuk melakukan sebuah kegiatan manajemen, anggarannya sudah siap, bahannya sudah ada, alat produksinya atau mesinnya sudah ada, terus produknya sudah jadi. Kalau tidak bisa dipasarkan, maka tujuan dari sebuah manajemen tidak tercapai. Sehingga unsur yang terakhir adalah sebuah cara untuk memasarkan produk yang sudah kita buat. Nah, orang membuat sebuah manajemen itu kan pasti mencari keuntungan atau profit ya. Karena ngapain? Bagaimana cara membayar orang yang bekerja sama kita kalau kita tidak bisa menjual sebuah barang, kita tidak punya penghasilan. Nah, jadi ini adalah poin-poinnya ya, teman-teman, terkait dengan unsur-unsur manajemen. Ya, nah ini ya, man, method, money, material, mesin, dan marketnya. Oke, ini unsur-unsur manajemennya. Terus, apa sih fungsi manajemen? Jadi, kalau kita ulang lagi, sebenarnya fungsinya ya ini, melakukan POAC dan POLC. Ya, apa sih POAC? Apa sih POLC? Ya. Oke, kita cek. Nah, ini dia. Kalau POAC tadi udah jelasin ya. Nah, kalau POLC itu apa ya ini? Melakukan sebuah planning, lalu melakukan sebuah pengorganisasian, lakukanlah sebuah kepemimpinan, dan lakukanlah sebuah kegiatan pengontrolannya di gabungan antara POAC dan POLC. Jadi fungsi manajemen itu ada seorang manajer di sebuah
instansi atau perusahaan, ya ini dia bertugas melakukan perencanaan, organisasi, melakukan kepemimpinan, lalu melakukan controlling. Nah, kalau kita lihat lagi dalam sebuah perusahaan, baik itu pemerintah maupun swasta, pasti ada tingkatan manajemennya. Nah, di sini teman-teman, tingkatan manajemen itu bisa kita lihat dari 3 sudut pandang, ya. Ada level atas, ada level menengah, dan ada level bawah. Oke, kita coba dari level bawah dulu ya. Nah, ini dia nih. Apa sih yang dikerjakan oleh manajemen level bawah? Nah, dia bertugas mengarahkan dan mengendalikan karyawan atau pekerja. Jadi, ini seperti mandor ya. Dalam sebuah bangunan itu ada mandor. Nah, mandornya ini kan dia jadi level manajemen ya, tapi tingkat bawah. Karena dia pekerjaannya ini mengarahkan, kamu tolong bikin ini tingginya sekian senti. Nah, mengembangkan moral para karyawannya. Nah, misalkan ada pekerja yang tidak sesuai dengan harapan dalam bekerja. Nah, si manajemen level bawah inilah, karena dia berhubungan langsung dengan karyawan, jadi dia bisa melakukan pendekatan tertentu yang fungsinya untuk meningkatkan moral karyawan. Misalkan dia bingung nih kerjanya apa, saya nggak tahu harus bagaimana lagi dengan tugas ini. Nah, manajemen level bawah inilah yang mendekati karyawan untuk begini loh, mengarahkan gitu ya, sehingga moralnya atau semangat kerjanya timbul kembali. Ya, kalau di dalam perguruan tinggi, manajemen level bawah ini adalah kaprodi ya, karena dia perpanjangan tangan dari yang di level atas ini. Kaprodi dia kan membawahi dosen-dosen ya. Nah, dosen-dosen ini yang menjadi ya rekan kerjanya ya dalam menjalankan sebuah program studi. Apalagi selanjutnya, menjaga hubungan yang baik ya antar manajemen tingkat menengah dan para pekerja. Jadi di atasnya kaprodi itu kan ada dekan. Nah, dekan tuh di sini ya. Nah, dosen kadang segan atau pekewuh atau sungkan ya mau ngomong langsung ke dekannya, karena dia kan jajaran dekan, membawahi sebuah fakultas. Kalau dalam universitas besar itu fakultas-fakultas itu ada yang sampai memiliki 10 prodinya. Kaprodi inilah yang menjembatani dengan Pak Dekannya, gitu ya. Jadi menjembatani antara tingkat menengah dengan para pekerjanya ini itu. Terus di sini juga ada apa pekerjaannya, dia menginformasikan keputusan yang diambil oleh manajemen. Nah, jadi dekannya itu kadang punya keputusan setelah rapat disampaikannya ke manajemen level bawah, ke kaprodinya, ya. Karena nggak mungkin dia berhubungan langsung dengan dosen-dosen di sini. Satu prodi itu ada yang punya 10 dosen. Nah, kalau 10 prodi berarti 100 dosen, sementara dekannya 1. Nggak mungkin dia nemuin satu-satu ya ke dosennya itu. Dia cukup ngomong ke kaprodi, dan kaprodi yang meneruskan ke para dosen-dosennya. Terus apalagi nih, menyusun rencana harian, mingguan, serta bulanan. Nah, tidak menyusun rencana jangka panjang ya. Nah, jadi dia mengerjakan rencana kerjanya Pak Dekan. Pak Dekan itu merencanakan bulanan dan tahunan untuk prodinya, fakultasnya. Nah, kegiatan itu diterjemahkan oleh manajemen atau kaprodinya untuk diturunkan menjadi rencana harian, mingguan, serta bulanan gitu ya. Jadi dosen ngapain, mahasiswa nanti ngapain gitu ya. Dia berpikirnya dalam skop sampai bulanan, jangka panjangnya tidak. Karena dia level pelaksana di tingkat bawah, tapi masih di atas karyawan atau dosen-dosen. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita ke level menengah. Tadi kan udah diomongin berkali-kali Pak Dekan atau Bu Dekan. Ngapain sih kerjaannya? Nih, banyak ya. Kerjaannya itu yang pertama, nah ini dia, menjalankan perintah kebijakan rencana yang telah disusun oleh manajemen puncak. Nah, manajemen level atas ini. Jadi dekan itu di bawah rektorat. Ya. Nah, jadi dia menjalankan perintah. Jadi rektor punya kegiatan. Rektor itu kan seperti presiden ya. Nah, presiden level menengahnya itu seperti menteri. Nah,
level bawahnya itu seperti gubernur, bukan, staf-stafnya itu ya, kepala bagian, staf di bagian kayak di MPR itu kan ada komisi 1, komisi 2 gitu. Nah, siapa ini, menteri-menterinya ini atau dekan-dekannya ini menjalankan perintah dari pimpinan atas, yaitu rektor. Ya, terus memberikan saran atau rekomendasi. Jadi dia bisa berkomunikasi ya. Dia bisa berkomunikasi ke sini. Kalau Kaprodi itu sulit untuk bertemu langsung dengan rektor. Ya, karena kalau rapat pasti yang diundang itu dekannya. Jadi sehingga dalam forum itu dia bisa memberikan saran. Terus mengkoordinasikan seluruh kegiatan semua departemen yang ada. Nah, di dalam sebuah fakultas itu biasanya ada unit-unit. Nah, kalau fakultas komputer itu biasanya nanti ada laboratorium komputer, terus nanti ada pusat studi pengembangan informasi gitu ya. Nah, dia bisa mengkoordinasikan di bawah levelnya dia ini. Itu di luar dari kampus, di luar dari kegiatan perkuliahan ya. Jadi ada unit lagi tersendiri. Kalau di UNS itu ada namanya Puskom, pusat pusat informasi komunikasi ya kalau nggak salah. Nah, itu di bawah fakultas apa? Jadi fakultasnya itu yang mengkoordinasi nanti. Terus berkomunikasi dengan manajemen puncak dan manajemen tingkat yang lebih rendah. Ya, jadi seperti penengah ya. Penengah antara top level dan bottom level bawah. Mempersiapkan rencana jangka pendek ya, umumnya disusun hanya untuk 1 sampai 5 tahun ya, karena kepemimpinannya itu biasanya 5 tahun ya. Jadi dia harus memilih menyusun rencana pekerjaannya apa selama 5 tahun, visi misinya apa. Lalu mempunyai keterbatasan tanggung jawab dan wewenang karena tingkat manajemen ini menengah ini ya merupakan perantara ya. Jadi dia nggak bisa memutuskan. Pasti kalau ada kaprodi yang nanya sesuatu hal yang berhubungan dengan masyarakat banyak mahasiswa, dia nggak bisa memutuskan. Dia pasti tanya dulu ke level atas. Di mana? Di forum ini nih. Nah, di forum ini ya. Oke, terus bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Direksi dan CEO perusahaan. Nah, ini kalau dalam perusahaan besar ya. Jadi kayak di Pertamina. Pertamina itu kan anak perusahaannya milik BUMN. Nah, si Pertamina ini punya anak perusahaan. Nah, si direktur Pertamina ini bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Direksi dan CEO perusahaan. Ya, dia berkomunikasi langsung dan melaporkan hasil pekerjaannya. Oke, kira-kira itu ya. Nah, sekarang kita ke level atas. Nah, ini dia. Tentu seorang rektor itu harus menyusun kampusnya ini mau dibawa kemana, visi misinya apa, visi misi universitasnya itu apa ya. Terus menentukan tujuan, visi misi, tujuan, dan program kerjanya. Terus mengatur manajemen yang berada di bawah posisi manajemen puncak ya. Jadi mengatur para dekan-dekan ini, si pimpinan ini atau si rektornya. Memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan ya. Jadi kampus kita punya apa, itu yang boleh atau yang menyetujui itu boleh dipakai atau tidak ini ya, rektornya. Boleh pasti kalau ada hubungannya dengan meningkatkan daya nilai universitas ya, pasti akan dibolehkan. Contoh kayak kalian itu selalu didukung untuk ikut lomba tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Kenapa? Karena itu akan meningkatkan nilai akreditasi universitas. Nah, dalam kegiatan lomba kalian butuh biaya, kalian butuh alat transportasi, ada biaya yang ditimbulkan. Nah, kampus itu akan memberikan dukungan secara maksimal ya untuk terselenggaranya kegiatan itu. Kenapa? Karena apa yang nanti kalian hasilkan kalau kalian juara itu akan meningkatkan nilai universitas. Jadi kalian mau ke Semarang butuh mobil. Nah, kampus punya mobil nggak? Punya. Nah, level ini menyetujui, silahkan pakai mobilnya untuk kegiatan lomba. Seperti itu ya. Dan bertanggung jawab atas semua yang dilakukan oleh manajemen bawahnya. Ya. Bertanggung jawab ke siapa? Nah, level atas ini punya level lagi. Kalau dalam kampus kita ini ada yang namanya BPH, Badan Pelaksana Harian.
itu perpanjangan tangan dari yayasan. Ya, jadi yayasan yang punya kampus ini dia mungkin sibuk ya, punya banyak usaha. Nah, dia membuat sebuah BPH, Badan Pengawas Harian. Badan Pengawas Harian inilah yang menilai kinerja manajemen level atas atau rektorat. Nah, si rektorat inilah yang bertanggung jawab ke BPH. BPH melaporkan ke yayasan, oh iya, untuk tahun depan kita mau buka prodi baru. Oke, semua fasilitas siap, persyaratan siap. Nah, yayasan mendukung, memberikan segala sumber daya yang dia miliki yayasannya. Misalkan untuk buka prodi baru butuh lahan sekian, persyaratan dari Dikti ya. Nah, kampus kita belum punya, yayasan membelikan supaya bisa diajukan untuk pembukaan prodi baru. Ya, terus kegiatannya dilakukan, hasilnya apa? Nah, level atas inilah yang melaporkan. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman, tidak terlalu sulit. Nah, dapat gambarannya. Kalau belum, kalian bisa putar lagi, mundur ke belakang di bagian mana yang kalian belum paham terkait dengan manajemen ya. Nah, tadi saya ngomong panjang lebar baru dari sisi manajemennya. Padahal di sini adalah manajemen yang berkaitan dengan sistem dan informasi. Oke. Nah, apa yang perlu kalian lakukan sekarang? Nah, yang dilakukan, oke, satu, ya, kalian ingin menganalisis perusahaan apa berdasarkan tingkatan manajemennya. Jadi yang udah tadi saya jelasin kan kampus ya, berarti kalian nggak boleh pakai kampus, kalian cari perusahaan yang lain, banyak. Ada KFC, ada instansi pemerintah juga banyak ya, ada Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, ada KPK, dan lain sebagainya. Nah, kamu analisis, kamu pilih dulu perusahaannya kamu ingin analisis. Oke, dapat satu. Nah, selanjutnya analisis siapa yang menjadi top, middle, dan bottom manajemennya ya. Tadi kalau di perusahaan di kampus topnya itu rektor namanya, jadi kamu nyebutin gitu topnya siapa ya, topnya siapa, middle-nya siapa, namanya, penyebutannya, terus bottomnya siapa, namanya, nama ini ya, nama jabatan ya, nama jabatannya gitu ya. Kamu nyebutin nama jabatannya. Terus, nah ini yang keren nih. Untuk bisa melakukan kegiatan itu, untuk bisa melakukan kegiatannya dia, butuh sistem apa gitu ya. Dalam setiap level jabatan, tingkat manajemennya, tingkatan manajemennya dalam setiap manajemen tadi membutuhkan sistem informasi apa ya. Nah, kalau misalkan di kampus topnya itu kan rektor. Nah, rektor itu butuh namanya sistem informasi SDM. Ya. Middle itu kaprodi, dia butuh sispo siaat. Nah, karena dia pengen tahu dosennya siapa, mahasiswanya siapa. Kalau di sini dia butuh juga sih siakat dan e-learning ya. Karena dia ingin memantau dosen-dosennya dia, mana nih yang belum menguji, mana nih yang belum selesai kuliahnya gitu ya, mana yang belum ini. Nah, si dosen, si kaprodi ini bisa masuk ke sistem ini untuk melihat. Kan dosen-dosen berkumpul di sini sama mahasiswa. Nah, si kaprodi itu melihat. Nah, dalam setiap manajemen tadi, sistemnya apa? Yang top pakai apa? Middle pakai apa? Bottom pakai apa? Ya gitu ya. Ini bottom, kayaknya double. Bottom pakai apa? Jadi kalian menjelaskan ini ya, boleh begini, terserah bebas caranya. Yang penting
nangkep saya, oh kalian pengen nganalisis perusahaan itu, terus di perusahaan itu yang menjadi top itu nama jabatannya apa. Kalau di kampus rektor, kalau yang menjadi middle itu siapa, kalau di kampus namanya dekan. Nah, kalau di perusahaan yang kamu analisis itu apa namanya. Kalau di bottom, bagian bottomnya namanya kaprodi ya. Kalau di perusahaan yang kamu analisis namanya apa, terus sistemnya apa yang dipakai ya, sistem informasinya namanya apa. Kalian bisa mencari banyak banget sistem informasi, jenis-jenis sistem informasi di perusahaan, atau terserah kata kuncinya bisa kalian cari ya. Disinilah yang menjadi pengembangan diri kalian. Kalian belajar mandirinya setelah saya bimbing seperti ini. Oke, cukup jelas ya. Seperti biasa, dijadikan narasi, direkam ya. Mau kalian jadikan PowerPoint dulu, mau kalian jadikan seperti ini bebas. Apa namanya, yang saya minta hanya rekaman penjelasan kalian. Oke, terima kasih, cukup jelas ya. 25 menit. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.